Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Universitas ABRI 1. Pada saat ini kita akan membahas mengenai parpol. Karena ternyata masih banyak juga teman-teman kita yang masih belum memahami benar apa itu yang disebut dengan parpol. Ya. Baik, parpol itu adalah organisasi partai politik yang didirikan dan diatur oleh undang-undang atau konstitusi. Ya. Jadi tidak ada parpol yang boleh melakukan kegiatannya di luar dari yang telah ditentukan oleh undang-undang atau konstitusi tersebut. Ya. Baik, pertama tentunya kita tidak mungkin untuk membahas semua secara detail apa isi daripada undang-undang tentang parpol tersebut. Karena itu kita hanya akan membahas yang penting-penting dan yang utama saja, ya, yang utama. Pertama, parpol itu adalah organisasi partai politik yang nirlaba, ya, itu yang paling utama. Jadi nirlaba, tidak untuk mencari keuntungan, bukan organisasi yang untuk mencari keuntungan. Maka bila ada oknum anggota dari parpol yang mencari laba, mencari keuntungan dari kegiatan parpolnya atau korupsi, maka itu jelas-jelas telah menyimpang, melanggar undang-undang sehingga tidak diperkenankan. Dan yang kedua, fungsi daripada partai politik itu, ya, organisasi parpol tersebut itu adalah sejatinya adalah untuk menyediakan atau menyiapkan dan menyediakan calon-calon pemimpin bangsa. Nah, menyiapkan dan menyediakan calon-calon pemimpin bangsa ini tentunya bukan berarti harus hanya dari internal organisasi parpol tersebut, tetapi juga bisa dari mana saja yang dianggap atau merupakan aspirasi rakyat. Jadi intinya adalah aspirasi rakyat sebenarnya, yang parpol harus bisa menyerap aspirasi rakyat yang harus dia laksanakan. Sehingga bila ada parpol yang tidak mau peduli dengan aspirasi rakyat, di mana ada aspirasi rakyat yang ingin atau menginginkan calon pemimpinnya si A atau si B atau si C, tapi parpol tersebut tidak memperdulikannya, tetap hanya ingin mengajukan daripada internalnya saja, maka itu parpol dapat dikatakan tidak melaksanakan atau melanggar undang-undang, ya, atau paling tidak dia tidak memiliki etika di dalam melaksanakan tupoksinya sebagai parpol. Tuh. Nah, sedangkan yang disebut dengan pemimpin bangsa ini bisa di tingkat nasional, yaitu presiden, kemudian calon legislatif di DPR, juga sampai kepada pemimpin daerah masing-masing, termasuk juga calon legislatif di daerah masing-masing, baik itu tingkat kabupaten, provinsi, atau kota, ya. Jadi itu mencakup semua. Dan selanjutnya juga bila kita melihat ada organisasi parpol yang memperlakukan organisasi parpolnya seperti milik sendiri atau milik keluarga atau sebagai corporate, itu juga menyalahi kepada undang-undang parpol. Karena organisasi partai politik itu bukanlah perusahaan, bukanlah milik keluarga tertentu, bukanlah milik kelompok tertentu, sehingga dia sebenarnya terbuka milik rakyat. Nah, selanjutnya setelah parpol ini mengajukan atau menyiapkan dan menyediakan pemimpin bangsa tadi, maka pemimpin bangsa ini yang akan kemudian menjadi government. Government di sini yang dimaksud adalah mengatur jalannya negara ini di dalam rangka mensejahterakan rakyat. Itulah yang disebut sebagai government, ya. Memang selama ini kita mengalami kesalahpahaman, salah kaprah. Kita selama ini menyebut sebagai pemerintah.
Sehingga menjadi timbullah perilaku-perilaku daripada oknum-oknum yang merasa sebagai pejabat menjadi arogan dan bisa memerintah. Padahal sebenarnya government itu artinya adalah mengatur negara, ya, agar bisa mencapai tujuan daripada konstitusi, yaitu ultimate goals-nya tentunya adalah mencerdaskan bangsa, memberikan kesejahteraan kepada bangsanya. Itu yang terutama, ya. Jadi kita bisa simpulkan mulai sekarang bahwa government itu adalah pelayan masyarakat, public servant. Nah, jadi mindset ini juga harus kita rubah, ya, dari sebagai pemerintah yang arogan, pejabat yang arogan, yang memerintah yang seenak-enaknya, kepada konsep yang setelah dilaksanakan oleh seluruh dunia, yaitu government itu sebagai pelayan masyarakat. Jadi dia melayani masyarakat untuk mencapai tujuan dari konstitusinya, yaitu mencerdaskan bangsa, ya, mensejahterakan rakyatnya, berdaulat, melindungi tanah tumpah darah tanah airnya. Saya rasa itu dulu sementara ini. Nanti kita sambung lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.